Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik lagi bersama saya Abdi. Di video kali ini saya akan membahas mengenai SKB penyuluh pertanian. Nah, kita pada video kali ini kita khususkan membahas tentang programa penyuluh pertanian. Baiklah, tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja ke contoh soalnya berikut ini. Soal yang pertama, berikut ini adalah prinsip penyusunan program penyuluhan pertanian, kecuali A. Terpadu, B. Transparan, C. Kebutuhan, D. Partisipatif. Jawabannya adalah C. Kebutuhan. Jadi kebutuhan ini bukan merupakan prinsip penyusunan program penyuluhan pertanian. Ya, ada 9 prinsip dalam penyusunan program penyuluhan pertanian. Yang pertama yaitu partisipatif. Partisipatif itu yaitu proses penyusunan program penyuluhan pertanian dilaksanakan dengan melibatkan secara aktif para pelaku utama, pelaku usaha, dan penyuluh pertanian. Nah, ini mulai dari pelaksanaan perencanaan program penyuluh pertanian, pelaksanaannya, pemantauannya, sampai ke evaluasi. Jadi semua pelaku yaitu pelaku utama, pelaku usaha dan penyuluh pertanian itu secara partisipatif ya dalam baik itu dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Nah, itu terdapat pada poin D ya, partisipatif. Kemudian yang kedua yaitu bermanfaat. Bermanfaat yaitu hasil program penyuluhan pertanian yang sudah tersusun tadi itu mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap para pelaku utama dan pelaku usaha. Nah, itu peningkatan itu dalam upaya untuk meningkatkan produktivitas, pendapatan pelaku utama dan pelaku usaha, serta kesejahteraan. Kemudian prinsip yang berikutnya yaitu terpadu. Terpadu yaitu penyusunan program penyuluhan pertanian dilaksanakan dengan memperhatikan program pembangunan pertanian strategis nasional dan daerah, dan tetap berdasarkan dengan kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha, bukan hanya berdasarkan program-program dari pusat saja ya. Kemudian prinsip yang keempat, sinergi, yaitu program penyuluhan pertanian pada setiap tingkat administrasi pemerintahan mempunyai hubungan yang bersifat selaras dan saling memperkuat ya, itu yang berprinsip sinergi. Kemudian yang kelima, transparan. Transparan itu ada di option B ya, yaitu proses penyusunan program penyuluh pertanian itu dilakukan secara terbuka sehingga dapat menjamin akses dan keterlibatan semua pihak yang berkepentingan, baik itu dari pemerintah maupun dari pelaku utama atau pelaku usaha.
Kemudian demokratis. Demokratis itu proses penyusunan program penyuluh pertanian disusun dengan saling memperhatikan dan menyerasikan program pemerintah dan pemerintah daerah dengan kebutuhan serta kepentingan pelaku utama dan pelaku usaha lainnya. Yang ketujuh, bertanggung gugat, yaitu evaluasi programnya dilakukan dengan membandingkan rencana dengan pelaksanaan program penyuluhan sebelumnya. Ya, jadi membandingkan rencana yang telah dibuat dengan pelaksanaan program penyuluhan yang sebelumnya, guna untuk mengetahui tingkat pencapaian, rasionalitas, serta ketepatan waktu dan permasalahan apa yang dihadapi. Yang kedelapan yaitu SMART, yaitu perumusan tujuan dilakukan dengan memperhatikan kriteria khas, ya, dapat diukur, dapat dilakukan, nah tapi sesuai dengan kemampuan dan memiliki batasan waktu untuk mencapai tujuan dari program penyuluh pertanian itu. Kemudian prinsip yang ke-9 yaitu prinsip ABCD atau audience, behavior, condition, dan degree, yaitu perumusan tujuan dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek khalayak sasaran, perubahan perilaku yang dikehendaki, kondisi yang akan dicapai, dan derajat kondisi yang akan dicapai. Soal berikutnya, forum konsultasi antara wakil pelaku utama dan atau pelaku usaha dengan pihak pemerintah secara periodik dan berkesinambungan untuk musyawarah dan mufakat dalam perencanaan pengembangan usaha pelaku utama dan pelaku usaha dalam kaitan dengan pelaksanaan program pembangunan pertanian merupakan pengertian dari forum konsultasi, ya. Itu merupakan pengertian dari A. Mimbar Sarasehan, B. Rembuk Tani Desa, C. Musrenbang, dan D. Karya Wisata. Jadi pernyataan di atas ini yaitu forum konsultasi antara wakil pelaku utama dengan pihak pemerintah secara periodik. Itu merupakan pengertian dari A. Mimbar Sarasehan. Nah, itu Mimbar Sarasehan adalah forum konsultasi antara wakil pelaku utama dan pelaku usaha dengan pihak pemerintah yang dilakukan secara periodik dan berkesinambungan. Kemudian kalau Rembuk Tani Desa itu adalah pertemuan antara pengurus kelembagaan petani untuk menggali masalah-masalah dan merumuskan kebutuhan kelompok serta aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha sebagai salah satu bahan yang akan diusulkan dalam Mimbar Sarasehan Kecamatan. Yaitu pengertian dari Rembuk Tani Desa. Kemudian Musrenbang itu adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. Sedangkan karya wisata merupakan metode itu merupakan salah satu metode penyuluhan yang dilakukan dengan membuat atau melakukan suatu perjalanan secara bersama-sama yang dilakukan oleh kelompok tani untuk belajar sambil bekerja.
suatu penerapan teknologi dalam keadaan yang sesungguhnya. Ya, itu merupakan pengertian dari karya wisata. Soal berikutnya, tujuan disusunnya program penyuluh pertanian di tingkat kecamatan adalah untuk memadukan aspirasi petani nelayan dan masyarakat pertanian dengan potensi wilayah A. nasional, B. provinsi, C. kabupaten atau kota, dan D. kecamatan. Nah, ini kita lihat kata kuncinya ya. Tujuan disusunnya program penyuluh pertanian di tingkat kecamatan. Nah, kalau di tingkat kecamatan itu untuk memadukan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha dengan potensi wilayah kecamatan juga. Jawabannya adalah D. kecamatan. Ya, kalau di kabupaten ya di tingkat kabupaten. Kemudian di provinsi tingkat provinsi. Kemudian soal berikutnya. Program penyuluhan mengandung unsur-unsur berikut kecuali A. keadaan berisikan data dan informasi faktual mengenai potensi, produktivitas, dan produksi komoditas pertanian strategis nasional dan komoditas unggulan lain. B. Tujuan memuat pernyataan mengenai perubahan yang akan dicapai dalam kurun waktu setahun berkaitan dengan upaya menciptakan lingkungan usaha tani kondusif. C. Disusun secara mandatori yang ditentukan oleh pusat. D. Permasalahan berkaitan dengan perilaku dan non-perilaku yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan atau terjadinya perbedaan antara kondisi saat ini yang faktual dengan kondisi yang akan dicapai. Jadi jawabannya adalah C. Disusun secara mandatori yang ditentukan oleh pusat. Nah, jadi saya ingatkan kembali, itu program penyuluh pertanian itu mengandung unsur-unsur berikut kecuali, berarti yang bukan ya. Kenapa yang C? Yang C ini kan disusun secara mandatori yang ditentukan oleh pusat. Nah, ini tidak boleh karena tidak melihat aspirasi masyarakat atau aspirasi pelaku utama. Ini langsung ditentukan oleh pusat. Jadi tidak ada identifikasi potensi wilayahnya apa dan lain sebagainya. Jadi ini bila dikatakan tidak ada musyawarah. Ini penjelasannya. Unsur merupakan substansi program penyuluhan pertanian dengan penjelasan sebagai berikut. Ya, yang pertama keadaan itu terdapat pada option A, yaitu berisikan data dan informasi faktual mengenai potensi, produktivitas, dan produksi komoditas pertanian strategis nasional untuk komoditas unggulan, itu terdapat pada option A. Nah, kemudian yang B-nya berperilaku dan non perilaku pelaku utama dan pelaku usaha dalam usaha tani. C. Dukungan sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian dan lingkungan usaha tani. Kemudian unsur yang kedua yaitu tujuan. Tujuan itu memuat pernyataan mengenai perubahan yang akan dicapai dalam kurun waktu setahun berkaitan dengan perilaku dan non perilaku pelaku utama dan pelaku usaha dalam usaha tani, dukungan sistem penyelenggaraan penyuluhan pertanian, dan upaya menciptakan lingkungan usaha tani yang kondusif. Nah, poin kedua, unsur yang kedua ini terdapat pada poin option B. Kemudian permasalahan yang ketiga berkaitan dengan perilaku dan non perilaku yang menyebabkan
tidak tercapainya tujuan atau terjadinya perbedaan antara kondisi faktual dengan kondisi yang akan dicapai. Nah, untuk yang nomor 3 ini itu terdapat pada poin D. Kemudian yang keempat yaitu rencana kegiatan. Rencana kegiatan itu disajikan dalam bentuk matriks berupa matriks rencana kegiatan penyuluhan dan matriks kemudahan pelayanan dan pengaturan. Berisikan apa yang dilakukan dalam pencapaian tujuan, sasaran, cara, siapa yang melakukan, di mana, kapan, dan berapa biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan perencanaan kegiatan tersebut. Soal berikutnya, tahapan penyusunan program penyuluhan pertanian adalah sebagai berikut. Kecuali A. Pertama, perumusan keadaan, kemudian penetapan tujuan, penetapan masalah, penetapan rencana kegiatan. B. Perumusan keadaan, penetapan masalah dulu, baru penetapan tujuan, kemudian penetapan rencana kegiatan. C. Penetapan masalah, perumusan keadaan, penetapan tujuan, penetapan rencana kegiatan. D. Perumusan keadaan, penetapan masalah, penetapan rencana kegiatan, dan penetapan tujuan. Jawabannya adalah A. Jadi tahapan penyusunan program penyuluhan pertanian itu adalah perumusan, ini bukan kecuali ya, ini yang benarnya. Tahapan yang benar dalam penyusunan program penyuluhan pertanian yaitu perumusan keadaan terlebih dahulu, kemudian ditetapkan tujuan. Setelah ditetapkan tujuan, baru penetapan masalah, kemudian penetapan rencana kegiatan. Nah, ini yang pertama, urutan yang pertama yaitu perumusan keadaan. Nah, keadaan itu dirumuskan dari hasil pengumpulan, pengolahan, dan analisis data pada masing-masing tingkat administrasi pemerintahan. Ya, mulai dari tingkat nasional sampai ke tingkat desa atau kelurahan. Kemudian urutan yang kedua, tahapan yang kedua yaitu penetapan tujuan. Ini yang pertama, perumusan keadaan, yang kedua adalah penetapan tujuan. Nah, penetapan tujuan itu dilakukan dengan merumuskan perubahan keadaan yang nomor 1 tadi, ya, keadaan yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 tahun berkaitan dengan perilaku dan non perilaku pelaku utama dan pelaku usaha dalam usaha taninya. Kemudian urutan yang ketiga, urutan tahapan penyusunan program penyuluhan pertanian yang ketiga yaitu penetapan masalah. Nah, ini dia penetapan masalah, yaitu setelah ditetapkan tujuan baru ditetapkan permasalahan-permasalahan apa, yaitu dengan cara mengidentifikasi dan merumuskan faktor-faktor yang dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan atau yang menyebabkan terjadinya perbedaan antara kondisi saat ini yang faktual dengan kondisi yang akan dicapai nanti. Ya, kemudian setelah merumuskan penetapan masalahnya, barulah yang keempat, tahapan yang keempat yaitu penetapan rencana kegiatan. Ya, ini yang keempat, penetapan rencana kegiatan, yaitu dilakukan dengan merumuskan cara mencapai tujuan yang menggambarkan bagaimana tujuan itu bisa dicapai. Rencana kegiatan ini disajikan dalam matriks rencana kegiatan penyuluhan dan matriks kemudahan pelayanan dan pengaturan. Nah, jadi ini kan ada penetapan masalah, faktor-faktor yang dapat
yang dapat menyebabkan tidak tercapainya tujuan. Nah, kemudian di penetapan rencana kegiatan ini yang keempat ini, tahapan penyusunan programa yang keempat ini, nah itu sudah ada itu langkah tindak lanjut yang akan dilakukan agar tujuan itu bisa dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Oke, kita masuk soal berikutnya. Alur proses penyusunan programa desa yang benar adalah, nah ini alur proses penyusunan programa desa atau kelurahan yang benar adalah A. Pertama dilakukan analisis keadaan, kemudian mendapatkan diperolehlah hasil evaluasi programa desa T-1 ini tahun lalu, hasil evaluasi programa desa tahun lalu, ya itu dianalisis bagaimana keadaannya, permasalahannya di mana, kendalanya di mana, yaitu terhadap hasil programa desa tahun lalu. Kemudian selanjutnya, tahapan selanjutnya, alur selanjutnya yaitu dilakukanlah rembuk tani. Nah, bahan dari pelaksanaan rembuk tani itu adalah bahan programa untuk tahun berikutnya. Setelah selesai, kemudian diangkat melalui musrenbang desa. Yaitu dilakukan pada bulan Januari sampai Februari. Kemudian hasil musrenbang desa T1 itu tahun depan. Hasil musrenbang desa tahun berikutnya. Nah, setelah dapat apa hasil-hasilnya, maka kemudian disusunlah dan disahkan programa desa tahun depan, dan selanjutnya dilakukan penyusunan rencana kerja tahunan penyuluh pertanian atau RKTPP tahun berikutnya. Ya. Atau yang B, yaitu urutannya adalah analisis keadaan, kemudian yang dianalisis itu salah satunya adalah hasil evaluasi programa desa tahun lalu, kemudian dilanjutkan dengan musrenbang desa, yaitu bahan programanya sebagai materinya. Kemudian setelah musrenbang desa, lanjutkan musrenbang kecamatan dilaksanakan pada bulan Februari Maret. Nah, hasil musrenbang kecamatan ini disusun dan disahkan programa desa untuk tahun berikutnya. Setelah itu penyusunan rencana kerja tahunan penyuluh pertanian atau RKTPP tahun berikutnya. Atau alur proses yang benar itu adalah C, analisa keadaan, hasil evaluasi programa kecamatan tahun lalu, kemudian dilanjutkan dengan mimbar sarasehan kecamatan. Bahannya itu bahan pembahasannya yaitu bahan programa penyuluhan, kemudian dilakukanlah musrenbang kecamatan di bulan Februari sampai Maret. Nah, hasil musrenbang kecamatan itu disusunlah programa penyuluh pertanian dan pengesahan programa kecamatannya untuk tahun depan. Nah, setelah itu penyusunan rencana kerja tahunan penyuluh pertanian atau RKTPP tahun depan, tahun berikutnya. Kemudian atau yang option D, analisa keadaan, yaitu yang dianalisa adalah hasil evaluasi programa desa tahun lalu. Setelah itu dilakukan rembuk tani, kemudian dilanjutkan dengan musrenbang desa. Hasil musrenbang desa itu yaitu penyusunan dan pengesahan programa kecamatan tahun lalu, tahun depan. Kemudian penyusunan RKTPP tahun berikutnya.
Jawaban yang benar adalah A, ya, urutan alur proses penyusunan program penyuluhan pertanian desa. Yaitu analisis keadaan hasil evaluasi program desa tahun lalu, kemudian dilakukan rembuk tani. Setelah itu dibawa ke musrembang desa yang dilaksanakan antara bulan Januari sampai bulan Februari. Kemudian hasil musrembang desa ini ya hasil musrembang untuk perencanaan tahun depan. Kemudian dilakukan penyusunan, hasilnya disusun dan disahkan program desa tahun berikutnya. Nah, setelah itu barulah penyusunan rencana kerja tahunan penyuluh pertanian atau RKTPP tahun berikutnya. Ya, kalau yang ini sudah langsung ke musrembang kecamatan. Nah, sedangkan di tingkat desa belum disahkan. Makanya ini kan tidak benar. Kemudian yang C ini semua di tingkat kecamatan. Berarti ini rencana alur proses penyusunan program tingkat kecamatan. Kemudian yang D ini juga tidak benar, ya, yang C tidak benar tadi, yang D juga tidak benar karena ini, nah pas di sini hasil musrembang desa itu belum disahkan, malah disahkan oleh kecamatan. Harusnya disahkan harusnya disahkan program penyuluhan desa, bukan kecamatan. Kalau kecamatan ya di kecamatan, kalau desa berarti program desa. Tiba-tiba dari analisis keadaan hasil program desa tahun lalu, pas di sini musrembangnya malah penyusunan dan pengesahan program kecamatan. Nah, itulah yang membuat yang ini juga tidak benar. Soal berikutnya, tahap penyusunan program penyuluhan pertanian dianggap selesai apabila A. telah ada pengesahan dari camat, B. ditulis dengan dan disebarkan ke masyarakat tani, C. disepakati oleh Pemrakarsa, D. telah didiskusikan. Jawabannya jelas yang A, yaitu telah ada pengesahan dari camat. Nah, ini agar program penyuluhan pertanian yang telah dibahas dan ditulis menjadi lebih baik dan dapat digunakan di wilayah BPP, perlu adanya pengesahan oleh camat setempat. Nah, adapun langkah kegiatannya itu yang pertama mengadakan ekspos program penyuluhan pertanian, kemudian dilanjutkan dengan mendiskusikan tentang program penyuluhan pertanian. Kemudian yang C, yang menyepakati program penyuluhan pertanian yang sudah ditulis. Nah, dan yang D, mengesahkan program penyuluhan pertanian oleh camat. Ya, jadi tahapan penyusunan program penyuluhan pertanian dianggap telah selesai itu apabila telah ada pengesahan dari camat. Berarti sebelum pengesahan dari camat itu mereka telah mengadakan ekspos program, kemudian mendiskusikan program tentang program, kemudian menyepakati program. Setelah disepakati, nah baru disahkan oleh camat di tingkat kecamatan. Soal berikutnya, program penyuluhan pertanian merupakan wujud nyata dari A. perencanaan yang berasal dari kebijakan pemerintah pusat, B. aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah,
C. Perpaduan perencanaan masyarakat pertanian dan program pemerintah. D. Perubahan kondisi dan permasalahan pemerintah daerah. Ya, yang A ini perencanaan yang berasal dari kebijakan pemerintah. Tidak ini ya, tidak benar karena harus bersinergi berdasarkan potensi wilayah juga. Ya, kemudian jawabannya yang benar adalah C, yaitu perpaduan perencanaan masyarakat pertanian dan program pemerintah. Nah, ini apa bedanya dengan yang B nih? B ini kan juga masyarakat dan pemerintah. Yang B ini aspirasi masyarakat dan pemerintah. Nah, ini yang kurang pas karena ini aspirasi masyarakat. Jadi apa yang diinginkan masyarakat itu dimasukkan ke program penyuluh pertanian. Kemudian apa yang diinginkan pemerintah pun juga dimasukkan ke dalam program. Nah, tanpa melihat mendiskusikan dulu apa yang cocok untuk dimasukkan ke dalam program penyuluhan pertanian itu. Nah, dan ini tanpa yang B ini juga tanpa didiskusikan juga, langsung aja nih aspirasi masyarakat masuk, kemudian pemerintah daerah pun masuk, ya. Kemudian yang D itu perubahan kondisi dan permasalahan pemerintah daerah. Nah, ini juga tidak mencerminkan program penyuluhan pertanian. Nah, program penyuluhan pertanian itu merupakan wujud nyata dari perpaduan perencanaan masyarakat pertanian dan program pemerintah. Ya, ini program penyuluhan pertanian kecamatan dan desa atau kelurahan merupakan perpaduan antara rencana kerja pemerintah dengan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha serta pemangku kepentingan lainnya. Nah, itu tadi pembahasan soal tentang program penyuluh pertanian. Kalau misalnya teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share ke teman-teman yang lainnya. Dan jangan lupa komentar video ini, dan teman-teman bisa request mau dibuatkan video tentang apa lagi. Insya Allah saya akan usahakan untuk mencari referensi yang cocok dan sesuai requestan teman-teman semua. Jadi terima kasih telah menonton, dan jangan lupa tonton video-video yang lainnya yang telah saya siapkan, linknya di deskripsi video ini, agar kalian mendapat referensi tentang penyuluh pertanian. Dan terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.